untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada rakyat yang tidak memilih dirinya. Janji untuk memberikan pembangunan atau memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia ini dinyatakan secara langsung oleh Prabowo Subianto, termasuk kepada para tokoh politik maupun partai-partai yang sempat berseberangan. Nanti kemudian setelah kontestasi Pilpres yang sudah selesai ini, diharapkan dapat bersatu kembali, baik itu menjadi bagian dari pemerintahan atau koalisi maupun oposisi, tentu saja. Dan berikut ini adalah kita ikuti keterangan resmi dari Muhaimin Iskandar. Kita lihat nanti, belum ada keputusan. Terus tadi ada gestur kayak Pak Prabowo akan nyamperin Gus Imin tuh tadi pas Maju lagi. Tanda apa nih Gus? Hei. Nyantol. Ya, udah? Gus tadi Ya, saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk masa pemerintahan yang akan datang. Dengan demikian seluruh proses Pilpres sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mensukseskan program perjuangan Amin maupun PKB. Gus tadi ada gestur kayak Pak Prabowo akan nyamperin Gus Imin pas salam-salamannya, pertanda apa nih Gus? Biasa kan kita memang semua ini kan teman semua. Jadi ya alhamdulillah semuanya semua. Berarti pertemuan dengan Pak Prabowo. Hah? Mantan teman koalisi diajak masuk lagi berarti godanya besar ya. Kita lihat. Berarti pertemuan sama Pak Prabowo habis ini benar ya Gus? Tunggu aja nanti ya. Tanggal 2 ya Gus, Pak Prabowo kan ucapan Pak Anies. Saya nggak dengar. Ya, makasih ya. Oh ya. Temenin Pak Anies. Pak Anies tadi sempat disinggung sama Pak Prabowo. Majuan. Anies boleh agak majuan Pak. Di sini Pak. Ya. Mundur. Lid, majuan lid. Jauh banget. Kamu udah tuh? Apa teh? Mantap hari ini besok. Oh ya udah, atur aja. Hah? Atur aja bro, keep aja. Jangan majuan dong guys. Jangan maju. Iya, kabelnya nggak nyampe.
Menyaksikan penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI untuk periode 2024-2029. Tadi saya diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Baru saja secara final kita telah diberi ketetapan KPU sehingga proses pemilihan umum bisa dikatakan sudah rampung pada hari ini. Tadi saya sampaikan bahwa proses ini panjang, proses ini rumit, proses ini menuntut pengorbanan, melelahkan, tapi inilah arti demokrasi. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini, yang bisa menangkap hasrat rakyat kita. Rakyat kita ingin kedaulatan ada di tangan rakyat. Bangsa kita sudah mulai, menurut saya, matang. Kita mendirikan negara ini, dianggap bahwa kita ini nekat. Bagaimana bisa bangsa sebesar ini, sebesar Eropa, konon kabarnya terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan suku, berbagai banyak bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, agama-agama yang besar, kepercayaan-kepercayaan yang banyak. Tapi kita bisa bersatu. Dan kita terus-menerus diintervensi, kita terus-menerus diganggu. Dari sebelum kita menerima kedaulatan akibat perang kemerdekaan yang panjang, terus kita diganggu. Tapi alhamdulillah kita utuh sampai sekarang. Banyak tantangan yang kita hadapi. Dan untuk itu saya setelah pelajari dengan seksama kondisi geopolitik dunia, kondisi geoekonomi dunia, bahwa bumi kita sudah dengan teknologi dan dengan kemajuan
sains dan kemajuan perkembangan demografi dunia, kita telah menjadi lebih kecil. Kejadian di Ukraina berpengaruh kepada kita. Kejadian di Gaza berpengaruh kepada kita. Kita tidak boleh buta terhadap perkembangan. Di mana-mana terjadi perang. Bahkan banyak perang saudara. Kita bersyukur dengan kearifan pimpinan-pimpinan politik kita, kearifan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh agama kita. Kita bersyukur kita masih utuh dan kita bisa menyelenggarakan negara kita dengan baik dan damai. Intinya saya kira demikian. Ya, kita bersyukur dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa setelah ini pertandingan selesai, sekarang sudah saatnya rakyat berharap, dan saya tangkap lebih dari berharap, rakyat menuntut pimpinan elit, pimpinan politik, pimpinan masyarakat, pimpinan akademisi, pimpinan usahawan, pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih media, terima kasih pers. Saudara, bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga. Meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara, bagian penting dari demokrasi. Dengan pers, dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat pemerintah mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu tujuan kita mulia. Kita harus menjaga keutuhan bangsa, menjaga kekayaan negara, mengolah kekayaan negara untuk sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menciptakan lapangan kerja yang baik, dan memberantas korupsi. Korupsi yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Dari semua pengalaman negara-negara di dunia, korupsilah yang membawa kemiskinan. Korupsilah yang membawa negara hancur dan gagal. Kami bertekad semua untuk mulai ke depan yang terbaik. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya pernah bikin salah sama kawan-kawan, saya manusia, mungkin saya telah, ya kan, berkata yang kurang baik, sudah, saya minta maaf, mari kita cari yang terbaik di antara kita. Karena itu saudara lihat,
ya kan? Saya juga tadi berterima kasih sama saudara Anies, Pak Muhaimin, walaupun di debat lumayan juga kerasnya, ya kan? Tapi itu bagian dari demokrasi. Ya. Kalau kita nggak kuat diserang, dikritik, bahkan dihujat, ya jangan mau jadi pemimpin politik, ya kan? Duduk di rumah aja, nonton TV, ya kan? Jangan berdiri di depan kamera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, ya. Nggak usah banyak bertanya, ya. Ya, udah jelas ya, ya, ya. Merdeka! Mas Gibran kalau mau ngomong. Ikuti bersama pidato usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029 nanti. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menekankan pentingnya bersatu usai Pilpres 2024. Kebersatuan ini ditujukan kepada para pihak yang pada tahun ini mengikuti kontestasi politik yang menjadi rival paslon nomor urut 2, yaitu paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Mahfud, dan kembali menekankan bahwa dirinya memerlukan bantuan dari banyak pihak untuk mengabdi kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya kepada rakyat yang memilihnya, namun juga kepada rakyat yang pada kontestasi Pilpres 2024 ini tidak memilihnya. Dan dalam kesempatan ini Prabowo Subianto juga kembali mengingatkan kepada seluruh rakyat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri bangsa yang sudah berhasil mempersatukan Indonesia. Karena mengingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menempatkan Indonesia juga menjadi negara nomor 4 terluas di dunia. Tentu saja bukan perkara mudah untuk mempersatukan Indonesia yang bertahan hingga saat ini di tengah tantangan global yang hingga saat ini masih terus terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, Prabowo Subianto juga menekankan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia berada di posisi ketiga, merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam melaksanakan proses demokrasi yang melibatkan lebih dari 160 juta rakyat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilpres 2024 lalu. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga sempat meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan selama kontestasi Pilpres 2024 dilaksanakan. Ucapan maaf disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk kepada para ketua umum partai, baik yang mendukungnya maupun partai-partai yang berseberangan dengan dirinya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga menegaskan sekali lagi bahwa korupsi menjadi salah satu permasalahan yang sangat berbahaya dan diyakini menjadi salah satu permasalahan yang membuat kemiskinan masih terjadi di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto
memiliki komitmen yang dinyatakan cukup kuat bahwa korupsi ini menjadi salah satu akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan masih terjadi di tanah air, dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat termasuk para penyelenggara negara untuk berkomitmen kuat menghindari perilaku-perilaku korupsi yang dapat menyebabkan kemiskinan terus menjadi permasalahan di tanah air ini. Dan pemirsa, sebagai tambahan informasi, setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pelantikan sesuai dengan Peraturan KPU atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, KPU dijadwalkan akan melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Pasangan terpilih akan melakukan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada hari Minggu, pemirsa, 20 Oktober 2024. Demikian keterangan yang terlampir dalam PKPU nomor 3 tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang bertanggal maksud kami pada 9 Juni 2022. Tahapan pelantikan atau pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden ini menjadi tahapan terakhir nantinya pemirsa dalam serangkaian penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan kembali Anda menyaksikan situasi terkini pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Beberapa saat yang lalu, Prabowo Subianto juga sempat berpidato pasca KPU RI menetapkannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan, yaitu 2024-2029. Dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, para politisi, pebisnis, maupun aktivis, untuk bersama-sama kembali bergandengan tangan, bekerja sama tentu saja untuk menciptakan iklim yang kondusif demi pembangunan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sudah jelas kan tadi pidato saya? Sudah kan? Ya? Pak Prabowo tadi sempat menyinggung soal senyuman berat Pak Anies dan Pak Muhaimin nih Pak Prabowo ini kenapa sih? Karena saya pernah mengalami juga dulu. Ya? Oke, terima kasih semuanya. Ya. Habis ini ketemu Gus Imin di PKB benar nggak Pak? Ini kalau semua nanya gimana nih? Habis ini benar ketemu Gus Imin dari PKB Pak? Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ya. Oh berarti setelah dari KPU langsung ke PKB DPP PKB ya Pak? Ini lagi saya tunggu konfirmasi ya undangannya. Oke.
Aman, Ra? Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan Prabowo Subianto memberikan keterangan sedikit di depan awak media yang sejak pagi sudah menanti kehadiran dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang hari ini ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dalam keterangan resminya, beberapa awak media sempat bertanya soal Prabowo Subianto yang menyinggung senyum yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi, dan Prabowo Subianto menjawab bahwa dirinya juga pernah berada di posisinya, dalam hal ini menjadi kontestan yang mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2014 maupun 2019 lalu, yang menempatkan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden yang kala itu kalah atas Joko Widodo, dan kemudian pada tahun 2024 ini Prabowo Subianto akhirnya memperoleh kemenangan pada kontestasi Pilpres 2024 dan menjadikan dirinya sebagai presiden tertua dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia ini. Dan sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menjadi Wakil Presiden termuda dalam sejarah kontestasi Pilpres di Republik Indonesia ini. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari keterangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa jadwalnya hari ini usai penetapan dirinya sebagai presiden untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mendatangi kantor DPP PKB untuk bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Kami masih belum mengetahui apa saja agenda yang dilakukan nanti di gedung atau di kantor DPP PKB. Pertemuan antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar ini tentu saja juga dinanti oleh banyak masyarakat. Ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan oleh partai-partai yang pada kontestasi Pilpres 2024 lalu menjadi rival atau ada di kubu yang berseberangan dengan dirinya. Dan berikut ini adalah visual terkini pemirsa, pantauan dari udara bahwa kawasan di depan gedung KPU RI hingga saat ini masih ditutup. Sejumlah pengamanan juga masih dilakukan di sana. Bagi Anda yang melintas di sekitaran kawasan Menteng, sebaiknya dapat menghindari kawasan ini karena masih ada penutupan jalan. Begitu pula bagi Anda yang melintas di persimpangan Bank Mandiri dan Bundaran HI, arus lalu lintas juga masih ditutup. Anda yang akan melintas di kawasan Bundaran HI agar dapat mencari jalur alternatif. Dan pemirsa, demikian breaking news. Kami masih akan kembali usai jeda iklan berikut ini.